Silakan Pak Said sambil berdoa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak Bapak? Baik. Alhamdulillah sehat Pak. Bapak. Ya, senang sekali Bapak hadir di tengah-tengah kalian selama 60 menit ke depan ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini makin bermanfaat dan membuka cakrawala pengetahuan kalian ya tentang Amin. Iya, Pak. kira-kira apa nih mau yang kita bahas sekarang nih. Apa? Ya, Pak. Teks tentang apa? Anekdot ya? Ya Pak. Next dot. Ya. Ya, Bapak sangat semangat ketika kalian masuk ke kelas ini ya. Jadi sebelum kita mulai, baiknya kita baca doa dulu ya. Siapa yang mimpin? Nasrila coba. Atau Hasanul? Boleh saya Pak? Ya, Hasanul. Baik teman-teman, Tolong kita berdoa memulai pembelajaran. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi Bapak sebelum memulai pembelajaran kita absen dulu ya. Cek kehadiran dulu ya. Ya Pak. Pertama Mirwatul Uli mana? Hadir. Talwiyah, Pak. Yasika, Hadir, Pak. Khairun Nisa, Hadir. ya sepertinya hadir semua ya. Ada yang Iya, tidak Pak. hadir? Iya Pak. Hadir semua Pak. Hadir semua ya. Oke, Ya. jadi kita bisa langsung mulai terus. Jadi pembelajaran kali ini kita masuk ke materi tentang teks anekdot. Jadi sebelumnya kan ini kan materi baru kan. Jadi sebelumnya kita masih ke teks eksposisi, jadi kita masuk ke bab baru tentang teks anekdot. Sebelum Bapak mulai ke materi intinya, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu anekdot? Pak, udah saya baca Pak kan, teks anekdot itu teks yang berisikan cerita lucu ya Pak? Ya, betul. Cerita lucu ya. Kira-kira cerita lucu itu di mana saja kalian dapatkan? Di YouTube Pak. Di YouTube? Ya, di YouTube. Bisa di mana lagi? Di TV ya. Di TV, pelawak-pelawak itu kadang bisa. Acara-acara lucu. Apa lagi? Stand up komedi Bapak. Ya, stand up comedy. Tapi berisikan sindiran bisa juga Pak. Ya, betul. Kira-kira apa saja yang membuat cerita itu menjadi lucu, anak-anak? Kata-katanya, Bapak. Pilihan Apa? katanya menggelitik. Ya, mungkin dari mimik ekspresinya, habis itu kata-katanya, ya, banyak yang Cerita. buatnya lucu. Jadi Bapak, sebelum Bapak masuk ke materinya, coba kita lihat dulu video tentang anekdot ya. Mungkin ini bisa dibilang anekdot, tapi ini walaupun stand up nih bisa lah kita lihat cerita lucu ya. Kelucuannya bagaimana. Coba tolong Baik, Pak. Hasanul tayangkan. Baik Pak. Tayangkan videonya. Coba Ya, Pak. tayangkan videonya, Pak. Hasanul. Video stand up ya. Ya. Sudah muncul? Nah, cuman belum jalan.
Sudah muncul ya? Pak. Sudah muncul, cuman belum jalan. Oke. Dia memang perlu waktu ya. Oke, ini udah. Nah, tapi gue tahu satu orang yang di bawah terang tuh lucu banget. Yaitu penampil selanjutnya. Langsung tepuk tangan saja untuk Akbar. Aduh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat Unpad. Saya tahu nih pasti dari Unpad. Bolen Kartika nih taunya. Oke, dan tepuk tangan juga buat Indonesia yang sudah mengumpulkan sementara emas terbanyak. Dan saya senang sekali Indonesia bisa mengumpulkan emas di SEA Games. Karena apa? Hanya dari SEA Games kita bisa punya banyak emas. Di Freeport Irian kita sudah tidak kebagian emas. Ya. Kekayaan alam Indonesia sudah habis. Akhirnya apa yang dilakukan masyarakat Indonesia? Mereka mengeksplorasi kekayaan alam gaib, pocong, kuntilanak, ya. Main film semuanya, ya kan? Yang paling banyak mengumpulkan yang pertama kemarin dayung. Wih, dayung Indonesia sih nomor 1. Karena apa? Memang karena apa? Hanya di Indonesia yang kita bisa sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Kemudian karate ya, karate. Karateka-nya mau berangkat naik sepeda dulu. Karate, ya, karate mengumpulkan emas terbanyak juga ya. Karena apa? Negara lain biasanya pakai dan 1, dan 2, dan 3. Indonesia dan kawan-kawannya. Akhirnya menang. Tapi saya tidak akan membahas mengenai olahraga malam hari ini. Saya akan membahas tentang pencuri uang negara alias koruptor. Korban-korban pikiran kotor. Kenapa? Kenapa di Indonesia koruptor masih banyak? Ya, kalau Pak Wisben timbul pertanyaan saya, timbul jawabannya. Karena apa? Hukum di Indonesia ini lemah, lain dengan hukum-hukum negara lain. Di Arab, pencuri sendal dipotong tangannya. Di Indonesia, pencuri uang negara dipotong masa tahanannya. Di Cina, koruptor digantung kepalanya. Di Indonesia, koruptor digantung kasusnya. Dan lainnya, di Indonesia semua ilmu, kebanyakan ilmu kalau diterapkan di hukum Indonesia tidak akan cocok. Dokter mengatakan sakit itu disebabkan oleh virus. Tapi dalam hukum Indonesia hanya gara-gara dipanggil orang bisa tiba-tiba sakit. Pak, Bapak dipanggil KPK. Aduh. Pak, Bapak dipanggil polisi, Pak. Aduh. Maaf, Pak. Bapak ini kan belum dipanggil. Dipanggil yang Maha Kuasa, goblok. Katanya Indonesia sudah menerapkan yang namanya katakan tidak pada korupsi. Iya. Banyak pejabat yang sudah menerapkan. Oh, Bapak korupsi? Oh, tentu tidak. Bapak korupsi? Oh, tidak. Bapak korupsi? Iya. Kapan? Dan kapan? Dan katanya di Indonesia tahanan koruptor bisa keluar masuk penjara. Itu berita bohong. Yang benar adalah dia masuk dulu baru keluar nggak balik-balik. Ya. Korupsi ternyata di Indonesia tidak hanya masalah uang dan barang. Di Indonesia saking parahnya waktu juga dikorupsi. Contohnya, saya sebenarnya 6 menit karena saya korupsi ya saya tutup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah boleh di ini Hasanul.
Ya, itu dia ya. Jadi itu ada satu contoh video lucu ya, walaupun bukan anekdot tapi bisa lah itu berupa sindiran ya. Stand up comedy kan kadang-kadang menyindir pejabat atau apa saja yang mereka anggap itu tidak baik ya. Nah, jadi itu. Nah, jadi kira-kira hasil video itu ada nggak yang bisa kalian ambil sindirannya itu apa saja? Apa inti dari teks? Ada, Pak. Ada unsur kritikannya, Pak. Ya, kritikannya apa? Kekayaan Indonesia, Pak, Kritikan sudah habis. kekayaan alam. Sudah Ya, habis itu Masih lemahnya hukum di Indonesia, Pak, terkait korupsi. ya betul, bagus Mira, betul Pak Nasrizal. Nah, ini hanya sebuah video pembuka saja ya, pemantik supaya kalian bisa melihat gambaran awalnya tentang apa yang ingin Bapak sampaikan ya. Jadi sekarang coba ditampilkan presentasi PowerPoint-nya, tolong Hasanul. Baik, Pak. Bentar ya, Pak. Langsung, nah ini dia. Yang pertama yaitu teks anekdot oleh saya sendiri, Said Fadhil Idrus. Nah, yang pertama kita masuk ke tadi ya, kompetensi dasar. Nah, ini materi yang akan kita analisis tentang struktur dan kebahasaan teks anekdot. Dan yang selanjutnya menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Tapi ini kita mungkin pertemuan yang akan datang. Tapi kita hanya menelaah tentang menganalisis ya pada KD 3.6. Nah, jadi mungkin Bapak agak salah sedikit, harusnya Bapak tentang 3.6 saja Bapak jelaskan ya. Nah, coba lanjut lagi. Nah, ini kita lihat indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya. Nah, yang pertama 3.62, 3.6.2 mengidentifikasi tentang isi anekdot. Nah, apa saja isi-isi di dalam anekdot tersebut? Apakah peristiwanya, sosok yang berkaitan dengan kepentingan publik, sindiran, unsur humor, kata, dan frasa idiomatis. Nah, kalau ada frasa idiomatis itu bisa dicantumkan di situ. Nah, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak juga. Nah, yang selanjutnya yaitu 3.63 mengidentifikasi struktur atau bagian-bagian teks, anekdot, dan kebahasaan. Nah, ini sebenarnya kita masih ke bagian-bagiannya saja, tidak ke kebahasaannya ya. Nah, kebahasaan mungkin pada pertemuan akan datang. Lanjut. Ya, tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasikan tentang isi teks anekdot melalui diskusi kelompok dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur atau bagian-bagian teks, anekdot, dan kebahasaan melalui diskusi kelompok dengan baik. Nah, ini bagian kebahasaan ini mungkin kita bikin untuk pertemuan yang selanjutnya saja. Jadi kita khusus untuk isi dan bagian-bagian struktur teks anekdot. Ya. Nah, coba kita lanjut langsung ke sini yang senol. Langsung ke contohnya terus anekdot. Contoh anekdot. Coba lihat. Contoh anekdot.
Ya, contoh anekdot. Nah, kita langsung bagi kelompok saja ya. Ini ada 4 contoh. 4 contoh teks anekdot. Di mana tapi walaupun 4 tapi Bapak bagi 3 kelompok ya, karena ini kelolosan Bapak. Kelolosan bikin contohnya. Jadi harusnya 3 contoh saja Bapak bikinnya. Jadi kelompok 1 Baik, Pak. contoh 1, kelompok 2 contoh 2, kelompok 3 contoh 3. Nah, di sini kelompok 1. Nah, ini ada berapa orang nih kalian? 10 Pak. 10 orang, Pak. 10 ya? Nah, Iya, Pak. kelompok 1 yang pertama yaitu Mirwatul Uli, Talwiyah, Rosita, dan Khairun Nisa. Jadi 4 orang. Iya, Pak. Coba dicatat ya nama-nama anggotanya. Ya. Jadi yang jadi Iya, Pak. Ya. ya. Ketua kelompoknya nih Mirwatul Uli ya, kelompok 1 ya. Pak, Ada orangnya? ada Bapak. Ya, kelompok 2 Hasanul Amri, Intan, Norafita, dan Ifrah Damayanti. Jadi ini ke kelompok 2. Bapak ambil Hasanul jadi ketuanya ya. Hasanul. Oke Pak. Ya. Kelompok 3 Ulfa Khaira, Lia, Ulfa, dan Nasrizal. Mana? Ya, Pak. Sudah, Pak. Ya. Jadi yang jadi ketuanya yaitu Nasrizal bisa. Ulfa aja, Pak. Ulfa. Oh ya ya, oke. Ulfa Khaira ya. Boleh, Bapak. Oke. Jadi coba dilihat ini ada 4 contoh tapi Bapak ambil 3 contoh saja. Contoh 1, contoh 2, contoh 3. Nah, ini ada 3 contoh nih. Nah, coba kalian diskusi kelompok, lalu kalian masukkan ke dalam tabel ini. Coba ke bawah lagi. Tabel. Ini dia tabelnya, aspek-aspeknya itu ini. Coba di arah instruksi sebelumnya nih. Soal latihan. Nah, nih coba lihat. Pilihlah salah satu contoh teks anekdot di atas. Dan kedua, identifikasikan aspek-aspek teks itu ke dalam tabel berikut. Nah, ini ada 3 contoh dan 3 kelompok. Tolong kalian diskusikan dengan kelompoknya. Mana temanya, kritiknya, humor atau leluconnya, tokohnya mana, struktur. Nah, strukturnya tuh ada berapa nih? Ada 5 ya. Struktur anekdot ada berapa? Ada 5 ya. Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Nah, ini kalian bisa lihat dulu ke dalam buku paketnya atau ke misalnya ada referensi tentang itu di internet mungkin bisa kalian lihat. Lalu kalian masukkan di situ dalam teks itu. Yang ke selanjutnya alur apa? Alurnya itu apa? Alur maju, alur mundur, atau alur maju mundur. Nah, lanjut ke pola penyajian. Nah, pola penyajiannya apa? Bagaimana bentuknya? Dan yang terakhir yaitu teks anekdot ini bagaimana? Apa judulnya apa? Nah, itu dia. Coba sama-sama coba didiskusikan ya sama kelompoknya. Baik Pak. Baik, Pak. Baik. Baik Bapak. Oke, Bapak. Bapak kasih waktu sekitar berapa kira-kira nih? 30 menit, Pak. Oke, boleh. 30 menit ya. Nanti kalau udah selesai, bilang. Atau Bapak cek satu-satu nih. Baik, Nah, Bapak. Itu, kita bisa. Bapak mau bertanya Bapak. Oke. Bapak kalau
baik. Kalau burung itu tokoh juga nggak Bapak? Ada burung beo itu termasuk tokoh Bapak? Ya, termasuk yang terlibat dalam cerita itu semua adalah tokoh. Ayo semuanya bekerja. Rosita? Baik, Pak. Bapak. Ya, Rosita. Rosita ada kerja kan? Bapak. Ya, bisa dilihat tuh. Udah siap, Pak. Alurnya siap? bagaimana Pak? Ya. Ya, Alurnya Pak? alur itu apa? Maksudnya cerita itu dia berawal dari masa kini ke masa lampau atau masa lampau ke masa yang akan datang gitu. Maksudnya proses waktunya itu, waktu yang berjalan itu di mana dia. Nah, itu dia alur. Apakah dia dari masa lampau ke masa yang akan datang atau masa yang akan datang flashback ke masa lalu. Siapa yang udah siap? Kelompok 1 udah, Pak. Kelompok 1 udah ya? Udah, Pak. Coba disampaikan, dipaparkan kelompok 1 yang contoh presiden dan burung beo. Yang pertama apa? Pak, Tarwiyah mau menyampaikan. Oh, boleh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ini hasil kerja kelompok kami dari kelompok 1. Adapun aspek tema dari teks anekdot tersebut yaitu menyindir suatu tempat. Itu temanya, Pak. Sedangkan kritik presiden yang dipermalukan oleh seekor burung tentang keluguannya. Sedangkan letak humornya yang jelas kalau kedua kakinya ditarik, burung beonya akan jatuh dari sarangnya. Sedangkan tokohnya, Pak, menurut kelompok kami, presiden dan burung beo. Sedangkan alurnya, alur maju. Pola penyajiannya, dialog atau dalam bentuk percakapan. Judul teks anekdot tersebut, presiden dan burung beo. Terima kasih, Bapak. Ya, ya. Strukturnya belum ya? Nah, nantilah di ini lagi ya. Disampaikan lagi kalau belum siap, boleh di ini. Ada lagi yang kedua, contoh 2-nya. Contoh 2 kita diskusikan saja kalau misalnya belum ada. Bagaimana? Boleh Diskusikan Bapak. aja, Pak. Kita diskusikan aja. Ya, ini nomor contoh 2 ini tentang sekolah bertarif internasional ya. Nah, kira-kira yang pertama itu temanya tentang apa nih? Tentang Sekolah, Pak. Sekolah internasional, Pak. Mutu sekolah, Pak. mutu sekolah. Tentang Pendidikan. Pendidikan, Pak. Oh iya, pendidikan, Pak. Nah, itu kan luas dia. Luas dia. Kalau misalnya sekolah mungkin lebih khusus ya. Nah, jadi Iya, kita Pak. mengambil yang lebih luasnya saja yaitu tentang pendidikan. Ini kan contoh teks anekdot tentang pendidikan. Jadi temanya tentang pendidikan. Nah, kritiknya kira-kira apa kritiknya? Kalian ini saja, kalian analisis kira-kira kritiknya tentang apa nih? Boleh menurut pendapat kalian bagaimana? Sepertinya tentang biaya ini, Pak. Kritiknya tentang biaya, berkaitan dengan biaya, Pak Said. Betul, Pak Said? Ya, biaya ya. Biaya
sekolah yang bertaraf Nasional. internasional, ya betul. Jadi kadang-kadang ada juga sekolah yang menerapkan uang SPP-nya yang terlalu tinggi, makanya dikritik gitu. Jadi tidak bisa kita menjangkaunya. Jadi anak-anak yang punya kemampuan itu masih harus sekolah yang kualitasnya masih standar. Seperti itu ya. Lalu apa lagi nih di dalam tabelnya nih? Humornya tentang apa? Humornya kira-kira kelucuannya di sini mana? Itu Bapak humornya yang menjelaskan kalau sekolah bertarif internasional itu berarti sama seperti sekolah di luar negeri. Kalau sekolah bertarif internasional berarti kita lagi sekolah di luar negeri, Bapak, humornya disamakan. Ya, seolah-olah semacam majas gitu ya. Semacam pilihan katanya semacam kita ecek-eceknya di luar negeri. Lalu apa lagi? Tokohnya siapa nih tokohnya? Ada Gusti, guru Bapak. Ada Ajis lagi. Aziz ya. Iya Pak, ada Ajis. Aziz Gagap ya. Udah lengkap semua kayaknya, Pak. Udah lengkap ya. Udah terjawab semua, Pak. Oke. Yang contoh tiganya perlu kita diskusikan lagi. Sepertinya mau habis waktu Bapak ini. Mungkin pertemuan Minggu depan aja Bapak. Oh, iya. Jadi kita inikan saja ya. Jadi ini adalah beberapa contoh anekdot yang bisa kalian analisis isi maupun strukturnya ya. Itu dia. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita, kita ingin melihat kira-kira apa nih yang menjadi inti dari materi kita ini, pembahasan kita ini tentang apa? Teks anekdot, Pak. Ya, apa yang ingin dilihat dalam teks anekdot ini? Strukturnya, Pak. Strukturnya. Apalagi? Kita juga bisa mengkritik dengan humor, Bapak. Ya, humor ya. Tapi Ini ada contoh humor juga nih, tapi karena humor ini belum kita sampai ke situ, jadi kita masih di anekdot. iya, Jadi Bapak. humornya ini bisa kita lihat kelucuannya, ya, kelucuan dalam anekdot itu. Ya, apalagi? Itu saja. Lengkap strukturnya Bapak, kaidahnya Bapak, biar teksnya itu semuanya nyambung Bapak. Ya seperti itu ya. Jadi banyak yang harus kita lihat. Jadi teks anekdot ini adalah teks yang lucu, yang bisa kita lihat dari segi isinya. Ya. Isinya itu bisa berupa kelucuan yang diambil untuk mengkritik tokoh-tokoh atau orang-orang yang terkenal ya, bisa dibilang terkenal, tokoh-tokoh yang berpengaruh. Seperti itu ya. Ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Ulfa? Udah jelas, Bapak. Tidak ada. Sudah jelas sekali ada. Bapak Jelas penjelasan semua, Pak. dari Bapak. Oke lah. Jadi untuk jadi waktu kita pun sudah hampir habis ya. Jadi kita padai saja. Bapak akhiri. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Hasanul? Saya Pak. Oh ya, Nasrizal, coba. Ya, baik kawan-kawan. Untuk mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Ya, Pak. Ya, makasih ya Nasrizal. Jadi insya Allah nanti setelah ini kita akan membahas
teks humor ya, teks humor dan kebahasaan, teks anekdot. Nanti kalian belajar lagi yang Iya, banyak ya. Pak. Ya, Iya, Bapak, Jadi siap. nanti Bapak ingin kalian mungkin mempresentasikan atau melihat lagi hasil kerja kalian. Contoh 2 dan contoh 3-nya yang belum sempat kita presentasikan. Oke, Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sudah selesai ya ini. Mohon maaf tadi saya nggak sempat tadi untuk lupa ya. Baik, mungkin ini masuk ke grup Pamong dulu ya. Bapak Pamong, halo Bapak Pamong. Ya, halo Pak Yandi. Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Ya. Pak Nasrijal, Pak Nasrijal, Pak Said ya. Said luar biasa nih Pak Said penyajian materinya. Iya, Pak. Cuman ini terlalu adem Pak Saidnya. Penyampaiannya terlalu adem, kalem gitu. Jadi kesannya ya boleh sih, nggak masalah sih. Udah nampak. Selanjutnya untuk materi udah boleh. Mungkin materinya kelas 1 Pak ya. 1 SMP ya. Yang Pak Said ya. teks anekdot ya. 1 SMK Pak. Oke, 1 SMK. Mungkin lebih dipadukan lagi materinya ya, lebih dibuat tantangan, dibuat hidup materinya. Ya boleh sih anekdot, kalau bisa memang video anekdot, jangan diambil stand up komedi gitu. Yang memang menampilkan anekdotnya. Kalau stand up komedi tidak lengkap strukturnya, nggak ada, walaupun ada sih, cuman kan tidak lengkap ya. Kalau memang bisa tampilkan videonya, lebih bagus videonya saja Bapak Said ya. Misalkan biar nampak kelima-limanya, abstraksi, koda, reaksi, ya kayak 5 itu nampak ya. Sampai ke bagian terakhir, koda terakhir pokoknya. Kayak abstraksi, orientasi, reaksi, dan ya yang koda ya. Iya, Pak. Jadi tampilkan yang video yang lengkapnya. Selanjutnya dari segi diskusi udah boleh. Dari segi penguatan materi udah boleh. Cuman ini video ini numpang ke Pak ini ya, ke Pak Ahsanul ya. Iya Pak, nggak bisa nampilkan saya Pak. Kemarin Ini tuh terkendala di situ, screen video dan presentasi nggak bisa saya Pak. Jadi nanti ketika tampil bagaimana strateginya? Oh tampil nggak ada masalah sih ya, karena kan pakai ini ya. Ketika tampil nanti bisa videonya bisa ditayangkan tanpa ini ya. Iya Pak. Cuma di share screen aja bermasalah. Iya. Cuman nanti ketika tampil pakai ini kan juga pakai Google ya. Oh nggak ada masalah ya. Ya itu aja sih dari saya.